Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin doanya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa Amin. cukup. Kita cek kehadiran dulu ya. Ya Bu. Ada yang tidak hadir? Rapi. Tapi kemana? Oh iya. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas apa? Puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya Karya sastra. sastra. Iya. Nah, karena pekan kemarin kita sudah membahas puisi, untuk pekan sekarang kita akan membahas teks biografi. Ada yang pernah membuat teks biografi? Pernah. Diri sendiri boleh nggak Bu? Kalau pernah diri sendiri? Kalau diri sendiri itu masuknya ke Out. autobiografi. Ya, di sini Ibu punya contoh teks biografi. Nanti kalian baca dan kalian simpulkan apa itu teks biografi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah. Jadi, apa itu teks biografi? Teks yang menceritakan riwayat hidup cerita orang. Iya. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, yang dalam kisahnya itu bisa kita arungi dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan perkenalan tokoh yang terdapat dalam teks biografi tersebut. Coba dari teks tadi yang Ibu kasih, mana bagian orientasi? Paragraf pertama Ibu, paragraf 1 Sampai? 3 Bu. Iya, betul. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Di sini kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut. Coba dalam teks tadi bagian mana yang kejadian atau peristiwa penting? 4 Bu, dari yang 4, bagian 4, paragraf 4 Sampai? sampai 14. Iya, selanjutnya reorientasi. Nah, ini merupakan bagian dari akhir teks biografi yang berisi tentang simpulan atau komentar yang ditulis oleh penulis. Coba di sini bagian yang mana? Yang terakhir Bu, paragraf 15. Iya. Selanjutnya ciri-ciri teks biografi. Tolong Muna bacakan. Ciri-ciri teks biografi ada 3. Yang pertama berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Kedua disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Iya, yang pertama berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Jadi kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut memang fakta adanya dialami. Yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Isi dari teks biografi ini secara runtut dari mulai dia bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa sampai dia menutup usianya. Yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembacanya. Selanjutnya, unsur-unsur teks biografi. Yang pertama, cerita latar belakang keluarga tokoh yang menceritakan tentang dia anak siapa, terus anak keberapa. Yang kedua, cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga, masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Yang keempat, keistimewaan tokoh. Dan yang kelima, keteladanan tokoh. Baik, untuk materi sudah selesai, kita masuk ke evaluasi yaitu tugas kelompok. Kalian buat kelompok bersama teman sebangku, nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan LKPD. Sebentar ya.
Nah, nanti kalian simak video yang Ibu tayangkan, lalu diskusikan dengan teman kelompok, lalu identifikasi hal-hal yang dapat diteladani dalam biografi Nyi Ageng Serang dan jelaskan manfaat kita mempelajari teks biografi. Sebentar. Simak ya. Nyi Ageng Serang berjuang di era VOC. Perang Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro membawa pergolakan ke penjuru Jawa bagian tengah dan timur. Puluhan bupati dan tokoh-tokoh terkemuka banyak yang melibatkan diri. Di antara tokoh-tokoh tersebut ada nama Nyi Ageng Serang yang berpihak pada kubu Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752. Nama kecilnya adalah Raden Ayu Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Beliau merupakan putri dari Pangeran Notoprojo, Bupati Serang. Dari silsilah keluarga, Nyi Ageng Serang masih keturunan Sunan Kalijaga. Pada masa tersebut, Serang berada di kawasan yang saat ini masuk wilayah Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebuah kawasan yang cukup jauh dari ibu kota Mataram, namun memiliki peran penting. Pada masa Perang Suksesi Jawa ketiga, Serang berpihak pada kubu Pangeran Mangkubumi. Bahkan, Pangeran Notoprojo yang bergelar Panembahan Serang merupakan panglima dari pasukan Baik, setelah kalian menonton video ini, kalian isi LKPD-nya. Berdiskusi sama teman sebangku. Ayo. Ayo diisi. Berarti aku kelompok sama siapa? Sama Yayan. Ada kesulitan? Belum, Bu. Oh, Lagi iya. di Lagi diskusi, Bu. Tentukan hal-hal yang dapat diteladaninya sama manfaat kita mempelajari teks biografi. Oh iya ini tuh, ya. Regi ajakin Sri-nya dong. Ngobrol tuh. Sri? Ya, Tidak, Bu. ada kesulitan? Sudah? Ada yang mau membacakan hasil diskusinya? Regina. Boleh? Hal-hal yang dapat diteladani. Yang pertama, pekerja keras. Iya. Kedua, rendah hati. Iya. Terus ada lagi? Bu, cinta tanah air, semangat juang yang tinggi dan pemberani. Iya, betul. Terus yang kedua? Ada? Manfaat teks biografi, Iya. mengenal tokoh-tokoh yang berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Iya, betul. Pintar. Tepuk tangan untuk Regina dan Novi. Baik, kita masuk ke tugas individu. Ini nanti tugasnya dikumpulkan di pekan yang akan datang. Kalian buatlah teks biografi tokoh yang kamu idolakan. Terus nanti dikumpulkan, lalu Ibu akan nilai. Itu soal dan LKPD-nya dikumpulkan. Udah Ibu. Nitip dong. Boleh. Mau ada yang nitip nggak? Nitip ya. Nitip ya. Boleh. Nitip dong. Nanti hasilnya akan Ibu bagikan di pekan depan ya. Nah, setelah mempelajari teks biografi ini, jadi apa itu teks biografi? Teks yang berisi kisah hidup seseorang. Iya, betul. Struktur teksnya ada apa aja? Ada apa aja? Iya. Iya. Iya, betul. Gimana setelah mempelajari teks biografi ini dapat dipahami? Dapat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Senang nggak? Senang.
Ya, untuk pekan depan kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi ya. Mungkin untuk pekan sekarang kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam